Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan ibadah puasa pada hari ini dengan baik. Mari kita renungkan pada tausiah singkat kali ini tentang hikmah disyariatkannya ibadah puasa. Para hadirin dan pemirsa sekalian, kita kira bahwasanya orang yang tidak tahu manfaat puasa sama sekali pada hari ini loh ya. Pada hari ini tentu dia adalah orang yang kurang pengetahuannya. Kenapa demikian? Karena tentu saja bahwasanya yang namanya ibadah puasa itu, bahkan kita tidak usah sebut ibadah ya. Yang namanya puasa itu adalah bermanfaat dari sisi kesehatan. Ya. Banyak ya anjuran dokter untuk melakukan puasa alias mengosongkan perut dari makan dan minum dalam jangka waktu atau periode tertentu yang gunanya banyak ya untuk menyehatkan tubuh kita. Para hadirin pemirsa sekalian, tentu bahasan kita bukan dari sisi kesehatan, akan tetapi dari sisi syariat. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kaum muslimin puasa ini, menjadikan puasa sebagai bagian dari ibadah yang diwajibkan kepada kaum muslimin. Kita ambil rujukannya dari tafsir Ayatil Ahkam karangan Syekh Ali As-Sabuni. Beliau di sini memaparkan tentang hikmatut tasyri' dari ibadah puasa, hikmah disyariatkannya ibadah puasa. Yang pertama tentu saja bahwasanya fasyamu ibadatul lillah wa imtithalu li awamirihi wattiqa'u li hurmatihi. Tentu saja yang pertama, hikmah dari yang namanya ibadah puasa itu adalah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini hikmah puasa yang terpenting, yaitu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semata hikmah yang pertama ini saja kita ketahui sudah mencukupi. Seseorang tidak ketahui apa manfaat puasa yang lainnya kecuali bahwa dia hanya sekedar tunduk dan patuh terhadap rukun Islam, tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menambah-nambah lagi. Ini sudah cukup. Tapi tentu saja supaya lebih puas akal kita dan lebih tenang hati kita, lebih yakin kita terhadap syariat Islam ini, tentu saja hikmah puasa tidak hanya dipandang dari sisi ubudiyah semata. Hikmah puasa yang kedua adalah bahwasanya puasa itu tarbiyatun nafsi wa ta'widuha ala sabri. Bahwasanya puasa itu adalah bentuk pendidikan jiwa, bentuk pendidikan kesabaran bagi jiwa kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau makan tinggal makan, minum tinggal minum, ya, ada hawa nafsu kemudian diperturutkan secara bebas, maka itu adalah binatang, itu adalah hewan. Kita manusia tidak demikian. Kita manusia mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita ini punya akal dan pikiran. Maka kita, masa sih kita sama dengan hewan, makan tinggal makan, minum tinggal minum, ya, tanpa peduli halal dan haram. Di depan masjid sekalipun ya, hewan bisa memperturutkan hawa nafsunya. Tapi kita manusia kemudian perlu mendidik jiwa kita, mentarbiyah jiwa kita, sehingga kemudian jiwa kita naik ya. Kalau secara biologis kan kita semua ini sama dengan hewan ya. Manusia ini sama dengan hewan secara biologis. Yaitu apa? Fungsi-fungsi tubuh kita itu sama dengan hewan. Tapi kita ini punya jiwa, punya ruh ya, punya akal pikiran yang tidak boleh disamakan dengan hewan. Maka agama Islam kemudian lewat ibadah puasa mendidik jiwa kita supaya kita itu naik peringkatnya. Bahkan bisa jadi kita sejajar dengan malaikat dan melebihi malaikat. Kenapa? Karena malaikat tidak dikasih hawa nafsu, sementara manusia dikasih hawa nafsu dan bisa mengendalikannya. Jamaah dan pemirsa sekalian, apa lalu hikmah yang ketiga? Hikmah yang ketiga bahwasanya puasa itu mendidik manusia
untuk memiliki perasaan cinta, perasaan kasih sayang. Ini karena kemudian seseorang itu dibiasakan lapar selama sebulan penuh. Sehingga meskipun tadinya dia orang yang berkecukupan, orang yang kaya, ketika dia melakukan pendidikan jiwa melalui puasa ini, ia kemudian bisa merasakan, oh begini toh rasanya lapar, oh begini toh rasanya orang yang kesulitan, tidak menemukan sesuatu yang bisa dia makan gitu, untuk dia makan. Inilah rasanya. Kemudian jiwanya lalu timbul rasa kasih sayang, toleransi terhadap sesama. Karena itu biasanya bulan puasa selalu dikaitkan dengan bulan sedekah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lalu apa hikmah yang keempat? Hikmah yang keempat adalah bahwasanya puasa itu mendidik jiwa kita untuk memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kemudian yang menjadi hikmah puasa yang disebutkan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, supaya kalian memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mengerjakan yang haram. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah melarang kita dari hal-hal yang biasa kita makan, yang sebenarnya itu halal, tapi kemudian diharamkan dari pagi hari sampai petang hari, sehingga kemudian dengan itu kita tidak lagi punya alasan untuk bisa mengatakan bahwa saya tidak bisa menjauhi yang haram. Kenapa? Yang halal saja kita bisa jauhi, apalagi yang memang betul-betul haram, apalagi yang memang betul-betul merusak badan kita, apalagi yang memang betul-betul membahayakan badan kita. Demikianlah hikmah puasa. Mudah-mudahan jamaah dan pemirsa sekalian selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga diri saya pribadi. Mohon maaf juga kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.